Oke, shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat sahabat buat kita yang ada di Indonesia, selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika, yang menjelang sabat sebentar lagi. Ini adalah pertemuan kedua terakhir untuk pembahasan kita di chapter 4 dari buku Glad Tidings. Dan saat ini kita ada di judul perbedaan antara keduanya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kita Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan izinkan kita pelajari saat ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami datang mengucap syukur Bapa untuk setiap kemurahan dan kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan izinkan bagi kami saat ini. Saat ini Bapa, kami belajar dari buku Glad Tidings chapter 4, dan biarlah apa yang kami pelajari ini boleh menambah iman percaya kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara kehidupan kami setiap saat. Terpuji namamu Bapa, kami mohon kiranya Engkau bersama-sama dengan kami saat ini, menyertai masing-masing kami yang mengikuti pelajaran ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Terpuji namamu yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas tentang dua perempuan ya, dan di situ kita melihat tentang perbudakan ya, dua perjanjian paralel. Dan kalau kita masuk kepada pembahasan kita saat ini, di judul ini dia menjelaskan perbedaannya dari dua perjanjian. Kita langsung masuk saja ya. Perbedaan antara keduanya. Perbedaannya hanyalah perbedaan antara wanita merdeka dan budak. Anak-anak Hagar tidak peduli berapa banyak yang mungkin dia miliki, akan menjadi budak. Sedangkan anak-anak Sarah pastilah anak-anak bebas. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas terakhir hari Minggu ya, minggu yang lalu. Nah, jadi perjanjian dari Sinai mengikat semua yang mematuhinya dalam perbudakan di bawah hukum. Sedangkan perjanjian dari atas memberikan kebebasan. Ini perbedaannya, saudara-saudara. Bukan kebebasan dari menurut hukum, tetapi kebebasan dari ketidaktaatan kepadanya. Nah, ini tata bahasa yang diberikan di sini, kalau tidak diperhatikan, ya kita akan melihat kebingungannya. Tapi sebenarnya bahasanya sederhana sekali. Ya, jadi bukan kebebasan dari menurut hukum, ya. Karena kita diberikan perjanjian dari atas, ya. Artinya kebebasan itu bukan berarti sudah kita sepertinya memalangkan hukum, tidak lagi menuruti hukum. Bukan kebebasan itu yang diberikan, ya. Tetapi yang diberikan adalah kebebasan dari ketidaktaatan kepadanya. Artinya kita diberikan penurutan. Ya, bahasa sederhananya. Kita diberikan penurutan. Ya. Karena yang menjadi kebiasaan kita adalah apa? Ketidaktaatan. Kebebasan tidak ditemukan jauh dari hukum, tetapi dalam hukum. Jadi pengertian kebebasan kita di sini adalah yang sudah saya bilang tadi, ya, kutipan juga jelas bilang bahwa bukan kita bebas dari penurutan hukum, tapi kita bebas dari ketidaktaatan. Justru kebebasan itu adalah penurutan yang Tuhan berikan. Ya. Sedikit membingungkan kalau tidak ditelaah.
Nah, Kristus menebus dari kutuk yang merupakan pelanggaran hukum. Dia menebus saudara dan saya dari kutuk agar berkat itu datang kepada kita, dan berkat itu adalah ketaatan kepada hukum. Jelas sekali ya saudara-saudara. Jadi berkat atau kebebasan itu adalah ketaatan kepada hukum. Bukankah ini suatu hal yang menjadikan sukacita saudara-saudara? Ya, buat orang-orang yang rindu ya akan kebebasan dari dosa, orang-orang yang rindu akan melayani Tuhan, orang-orang yang rindu akan mencintai Tuhan. Ya, saya sering ulangi di sini. Dulu saya pernah bertanya-tanya ya di dalam proses saya mempelajari firman Tuhan, bagaimana caranya agar bisa mencintai Tuhan? Dan itu pertanyaan yang tidak terjawab bertahun-tahun. Sampai kita tiba pada, puji Tuhan, pelajaran pembenaran oleh iman. Di sini hal yang menjadi pertanyaan saya itu terjawab. Ya, karena di masa lalu sering kita bahas mencintai Tuhan, mencintai Tuhan. Sekarang caranya mencintai Tuhan bagaimana? Oleh karena kita berada di bawah kutuk, kemampuan kebebasan itu tidak diberikan. Bukan tidak diberikan ya, tidak kita miliki. Sampai datang kepada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saya pribadi dan saya percaya teman-teman yang lain melihat itu. Ya, yaitu berkat ketaatan kepada hukum. Yang otomatis ketika itu terjadi, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Ya, inilah perbuatan Tuhan yang bisa terjadi terhadap kita. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini berbahagialah, bukankah ini satu sukacita? Oke, saudara, sebelum kita lanjut, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara. Ada masukan penegasan mungkin di sini. Bisa lihat ya, kutipannya ya. Jadi kebebasan ya dari ketidaktaatan. Ya. Kita diberikan berkat apa? Penurutan. Oke, ada tambahan saudara-saudara sebelum kita lanjut. Ya, halo Kak. Ya, silakan, saya setuju. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan. Selamat sahabat untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Dan di sini kita lagi belajar mengenai dua perjanjian ya. Satu, yang perjanjian yang di Sinai itu namanya di bawah hukum. Dan waktu lalu kita sudah belajar ya apa arti di bawah hukum. Di bawah hukum itu adalah orang-orang yang tidak menurut akan hukum Taurat, dan ketidakpenurutan itu akan mendatangkan kematian kekal. Nah, di sini ada dua cerita yang kita sudah bahas. Satu Sarah dengan satu Hagar. Dan kemudian kita lihat di situ bahwa anaknya Sarah itu dia kan Ishak. Jadi Ishak itu dalam babas tadi ini dia disebut anak. Sedangkan Ismail itu atau anaknya Hagar itu adalah anak dari seorang budak. Nah, kalau kita lihat ini, kalau dari Sinai itu di bawah perbudakan karena itu di bawah under the law ya, di bawah hukum. Sedangkan Tuhan mau the new covenant atau perjanjian yang baru itu, yang mana kita hidup semua bukan di bawah hukum, tapi di dalam hukum, yang mana itu dilambangkan dengan anaknya Sarah ya, atau Ishak. Karena kelahiran Ishak itu berdasarkan Tuhan berjanji akan diberikan keturunan, dan Abraham percaya akan perkataan Tuhan itu. Dan kemudian anaknya dilahirkan. Nah, itu kan semuanya itu dalam cerita itu ada arti-arti secara rohani yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang mana kita hidup dalam keadaan berdosa. Seperti itu. Kalau kita lihat keadaan kita punya berdosa, seakan-akan
sangat impossible untuk kita bisa menurut akan hukum Tuhan seperti itu. Mana saya yang setiap hari berdosa untuk menurut hukum Tuhan itu sepertinya sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk kita. Tetapi di sini Tuhan sudah berjanji bahwa Dia itu akan memberikan kepada kita satu kebebasan, di mana kebebasan itu akan diberikan untuk kita bisa menurut hukum, ya, bukan kebebasan dalam pelanggaran seperti itu. Dan kebebasan itu terjadi pada waktu Tuhan menulis hukumnya di dalam hati kita, yang itu adalah New Covenant. Kalau kalian baca di buku Ibrani, New Covenant itu adalah Tuhan yang tulis hukum Tauratnya di dalam hati kita. Dan waktu hukum Taurat ditulis dalam hati kita, itu ada kesukacitaan, kebebasan dalam penurutan akan hukum, yang dulunya saya mau turut hukum ini gimana caranya ya, kok setiap hari jatuh terus. Nah, itulah yang arti rohani yang dilambangkan dengan Sarah yang mempunyai anak Ishak. Dan kalau kita hidup berada dalam New Covenant atau perjanjian baru, itu adalah kita menerima kebenaran Kristus oleh iman. Nah, kalau Ismail yang anaknya dari Hagar itu kan dengan by work, ya. Satu by work, satu by faith. Seperti itu. Jadi kalau by work, kita akan lihat bahwa saya akan selalu memandang di Sinai seperti bangsa Israel itu hukum Taurat. Kemudian akhirnya semakin kita melihat kepada hukum Taurat, semakin kita tertekan hidup kita, karena kita lihat kita bandingkan diri kita dengan hukum Taurat, dan hukum Taurat tidak bisa memberikan kebenaran untuk kita, hidup kita tertekan terus. Yeah. Tetapi fungsi hukum Taurat itu adalah terus mengingatkan kita, ya, dengan kuasa Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita lari kepada Kristus, yang mana hanya Kristus yang memberikan kepada kita kebenaran. Nah, yang kita sudah belajar Bible study yang kita share hari Senin di Indonesia, yang kebenaran yang Tuhan berikan itu, satu kita di justify, satu kita di sanctify. Dua-dua itu kita sangat butuhkan untuk kita bisa memperoleh untuk ada kebebasan di dalam penurutan akan hukum Taurat. Dan kalau kita lihat, ya teman-teman, kalau teman-teman pelajari ini, saya sendiri dalam pengalaman sendiri, dengan melihat, dengan bisa mengerti inti dari gospel itu sendiri, kita bisa melihat cerita-cerita Alkitab sebenarnya hanya dua dia punya inti. Satu hidup dengan work, satu hidup dengan iman. Nah, makanya teman-teman kalau kita lihat, ya, cerita dari Sarah. Kemudian turun lagi kepada Ribka, ya, bahasa Indonesia, Ribka dengan Ishak. Habis itu Rachel dengan Yakub. Kalau kita lihat, dia punya masalah sama terus. Satu tidak punya anak. Habis itu Ribka tidak punya anak. Rachel seperti dulu kita masih anak, kita pikir kok ceritanya sepertinya sama-sama terus. Sarah nggak punya anak, Ribka nggak punya anak, susah melahirkan, susah punya anak. Habis itu Rachel gitu-gitu terus, kita bilang apa sih ini, dia punya arti. Ternyata artinya itu Tuhan terus membuktikan kepada kita, wanita yang sudah mandul itu, yang nggak punya anak, apa sih yang mustahil untuk Tuhan, gitu loh. Sama dengan kita punya kehidupan itu terus menerus ketidakpenurutan, keberdosaan, ke whatever lah, you name it. Tapi dengan iman, Sarah punya anak, Ribka punya anak, Rachel punya anak, dari seorang ibu yang kandungannya sudah mati. Tuhan bisa membangkitkan sesuatu dari yang mati, bisa menjadi hidup seperti itu. Nah, itulah untuk kita gitu. Kita ini sudah mati di dalam dosa. Tuhan bisa menghidupkan dengan kebenarannya untuk ada penurutan. Nah, itu hanya kita bisa terima dengan iman, teman-teman. Mau bagaimana lagi? Apakah ada cara lain untuk menerima semuanya itu? Ini semua hanya dengan iman, dan Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa Dia sangat kita untuk ada penurutan akan hukum Taurat, ada kesenangan dalam menurut hukum Taurat. Karena itu yang mau dicari. Coba teman-teman lihat, apa sih yang Tuhan mau tunggu? Apakah Tuhan mau tunggu semua orang
yang dia tunggu, dia punya karakter di reproduce lagi gitu. Dia punya righteousness ada di kita seperti itu. Itu yang Tuhan tunggu. Kemudian dia akan datang lagi. Nah, ini ciri di pekabaran ini diulang-ulang-ulang dengan iman dan iman itu menghasilkan penurutan. Dengan iman menghasilkan penurutan. Ini yang Ellen White bilang, pekabaran ini akan mendatangkan, waktu kita menerima pekabaran ini akan dimanifestasikan dalam semua penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Dan memang itu pekabarannya sangat luar biasa. Kenapa kita masih agak jatuh-jatuh seperti itu? Karena kita masih belum really get it, dan masih ada mungkin ketidakpercayaan, ada tidak mau menerima, masih gimana ya, karena mungkin terpengaruh dengan Injil-Injil yang lain di masa lampau. Itulah permasalahan kita. Tapi Tuhan sudah menunjukkan kebenarannya, teman-teman, dan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, inilah kebenaran itu, bagaimana masalah dosa itu diselesaikan di dalam diri kita. Oke, thank you Kak Opin, kita tambahannya. Thank you. Ya, puji Tuhan, Sister Joy, terima kasih ya. Sekaligus review sedikit ya. Tadi saya karena waktu sudah tidak di-review, dan benar sekali hal yang kita lihat, dan apa yang tadi diuraikan, ini yang menjadi apa sebenarnya kebutuhan kita, yang menjadi kebutuhan kita, di mana pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk mampu melihat hal-hal ini ya. Dari banyak cerita-cerita Alkitab yang sudah disuguhkan kepada kita, itu semua ada hubungan ya, ada hubungan. Dan saat ini kita ada di perjanjian Abraham, dan inilah yang bisa kita pelajari saat ini. Baik, sebelum lanjut, ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Boleh. Ya, silakan, Brother Ebing. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Selamat sahabat untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat persiapan sahabat untuk yang di Amerika. Jadi, teman-teman, ini apa yang tadi dijelaskan oleh Sister Joy ya, mengenai cerita-cerita di dalam Alkitab, sebenarnya itu berlangsung terus sampai kepada bangsa Israel ya, kisah Musa, terus dan polanya sama terus sampai saat ini, itu pun sama. Jadi cerita mengenai Abraham, kemudian Sarah, Ribka dan Ishak, kemudian Rahel, Yakub, dan seterusnya, sebenarnya sama. Poinnya ada satu perjanjian yang Tuhan berikan, dan ketika kita betul-betul mempercayai perjanjian itu, maka akan ada berkat. Ketika kita gagal ya mempercayai, disitulah kita melihat cerita jatuh bangun seperti Yakub. Tapi yang luar biasa dalam cerita Yakub ini, bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan begitu indah dan begitu jelas. Kegagalan-kegagalan dari orang-orang yang percaya, Abraham pun itu bukan cerita kemenangan ya. Ada kemenangan, bukan hanya semata-mata kemenangan, tapi ada kegagalan, dan itu menjadi satu kisah yang sangat menguatkan buat kita yang juga jatuh ya. Dan ini sebenarnya berulang terus sampai di waktu kita saat ini ya. Dan Tuhan juga memberikan perjanjian yang sama kepada kita, yaitu bagaimana Dia mempersiapkan kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Dan itu pun sama, semuanya itu kita mau percaya atau tidak gitu. Nah, Injil yang benar akan semakin memperjelas ya bagaimana perjanjian itu, dan bagaimana kita menjalani iman yang sama seperti mereka-mereka yang sudah menang ya di dalam kisah-kisah tersebut. Dan ya, kita puji Tuhan ya dengan pekabaran-pekabaran yang sudah diberikan. Baru yang kedua adalah mengenai kebebasan tidak ditemukan jauh dari hukum, tetapi di dalam hukum. Nah, ini kita tahu bersama adalah isu semesta alam, isu yang dari surga ya. Dari surga telah dimunculkan oleh setan bahwa
kebebasan itu tidak mungkin di dalam hukum. Orang yang di dalam hukum rasanya itu tidak bebas. Ini isu yang sangat memprovokasi 2/3 malaikat dan melakukan pemberontakan di surga. Inilah yang mendasari skeptisisme dan semua ya aliran-aliran yang menghujat Tuhan ya. Semuanya didasari pada pemikiran bahwa bagaimana mungkin ada kebebasan di dalam hukum ya. Tetapi kenyataannya kebebasan itu hanya ada di dalam hukum. Itu kenyataannya. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran setan ya yang betul-betul sangat mempengaruhi. Teman-teman bisa melihat ya, kalau kita melihat teman-teman kita yang belajar sains yang terlalu skeptis, terlalu rasional, itu didasari dalam pemikiran-pemikiran yang sama. Mereka sangat menginginkan yang namanya kebebasan, tetapi di luar hukum. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bro Ebing. Kalau kita pikir-pikir, apa yang setan suguhkan itu dia mau bilang bahwa di dalam hukum itu apa namanya? Di dalam hukum itu kayak terikat, kita kayak susah, kayak menderita, tidak ada kebebasan sama sekali. Yang Brother Ebing baru jelaskan ya. Dan rasanya seperti itu. Tapi bukankah itu suatu perasaan yang menipu, saudara-saudara? Nah, ketika kebenaran disampaikan dan kita melihat kebenarannya apa, ya, ketika firman Tuhan diputarbalikan, Tuhan tunjukkan kebenarannya yang sesungguhnya apa. Itu suatu kemerdekaan yang sesungguhnya buat kita. Kita bisa melihat suatu kebebasan. Dan ketika kita baca kutipan-kutipan roh nubuat atau firman Tuhan, ya, dan kita tidak minta Roh Kudus, kita tidak akan mengerti apa yang dimaksud dari kutipan tersebut, apa yang dimaksud oleh yang Tuhan mau kita tahu. Jadi dua tambahan tadi memberikan kekuatan, dan biarlah kiranya saudara-saudara dan saya kita bisa melihat sesuatu yang penting yang Tuhan mau, ya, kabar kesukaan, ya, glad tidings, ya, saudara dan saya diberikan kebebasan dari ketidaktaatan kepada hukum, atau bahasa yang lebih sempurna, bahasa yang lebih mudah dimengerti, saudara dan saya dianugerahkan, diberikan ya kekuatan untuk menurut, diberikan kemampuan untuk menurut. Ini yang terjadi. Oke, apa masih ada tambahan sebelum kita lanjut? Pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Iya, ini saya di sini bukan apa ya, maksudnya memang saya belajar di sini, jadi kalau saya bertanya itu betul-betul pertanyaan yang Ya, Pastor. Ya. masih perlu saya ketahui begitu. Ya. Jadi bolehkah kita katakan bahwa ketika saya masih jatuh, kita bisa dikategorikan lemah iman? Nah, itu dia. Oh, ini. Jadi berarti saya masih lemah iman. Seperti itu. Apakah demikian? Pertanyaan yang menarik ini. Oke, saya biasa ketika ada pertanyaan, saya suka melemparkan kepada saudara-saudara sekalian yang lain. Apakah ada yang bisa bantu saya jawab? Jadi pertanyaan saya ulangi lagi yang Pastor Jeki tanyakan. Kalau saya jatuh, apakah saya bisa dikategorikan lemah iman? Kira-kira begitu ya, Pastor? Iya, benar. Oke, kalau saya jatuh, apakah saya lemah iman? Oke, ada saudara-saudara yang mau jawab? Ada yang saudara-saudara bisa lihat dari pertanyaan ini, mungkin melalui pengalaman dan melalui firman Tuhan yang lain, saudara bisa kasih tambahan. Kalau saya jatuh ya. Apakah karena saya ini lemah iman, lalu saya jatuh? Bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau saudara jatuh, apakah saudara lemah iman?
Ya, halo. Brother Ebing, silakan. Ya, mungkin mendahului teman-teman yang lain. Ya, bisa juga awal supaya kita bisa diskusi ya. Eh, Kalau kita menjawab berdasarkan textbook Wagoner, kabar kesukaan, di pasal 2 di bagian-bagian terakhir ya, bagian-bagian terakhir mengenai iman Yesus. Di situ Wagoner menjelaskan tidak ada istilah saya lemah iman. Karena setiap orang diberikan iman. Yang benar adalah orang itu tidak mau menggunakan iman. Jadi ini dari perspektif textbook ya, Wagoner. Jadi Wagoner menjelaskan sebenarnya tidak ada istilah lemah iman. Yang benar adalah kita tidak mau bergantung pada iman. Kemudian Wagoner memberi penjelasan, tidak ada iman selain iman Kristus. Semua yang mengaku iman di luar iman Kristus itu bukan iman. Nah, ini penjelasan Wagoner nanti bisa lihat ya di pasal 2 bagian-bagian terakhir dengan subtopik mengenai iman Kristus kalau nggak salah ya. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah pemahaman kita mengenai iman Kristus ini tidak tidak langsung sejelas yang diajarkan ya dalam buku ini atau yang dijelaskan oleh Wagoner. Jadi ketika kita dulu kita nggak terima loh ya hal itu. Masa sih kita nggak punya iman sama sekali, dan sebenarnya kita bisa kuat gitu. Dan setelah mengikuti penjelasan Wagoner, ternyata memang benar gitu. Karena memang kita sama sekali nggak punya iman. Iman Kristus adalah iman yang sekuat firman Tuhan. Dan itu telah diberikan kepada kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah pemahaman tentang bagaimana itu diberikan. Itu yang kabur dan dikaburkan ya oleh ajaran-ajaran palsu, atau kita nggak langsung tiba pada pemahaman yang seperti itu. Nah, ketika kita tiba pada pemahaman bahwa iman Kristus itu adalah iman yang kuat ya seperti firman Tuhan, disitulah kekuatannya. Dan kejatuhan kita bisa dipengaruhi ya oleh karena ketidaktahuan, salah paham, atau belum tiba pada pengetahuan yang sempurna tentang iman itu sendiri atau tentang pengetahuan tentang anak Allah itu sendiri. Makanya penting buat kita untuk memahami lebih jelas dan sejelas-jelasnya mengenai pekabaran ini. Oke, mungkin itu dulu. Siapa tahu ada yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Brother Ebing. Ada yang lain saudara-saudara. Jadi tadi dari Pastor Jeki bertanya kalau saya saya jatuh, apakah saya lemah iman? Ada yang lain punya jawaban? Dan ini sebenarnya pertanyaan kita semua ya. Oke, silakan. Ya, halo Kak. Ya, silakan Sister Joy. Ya, tadi waktu Ebing jawab, waktu Pastor Jeki tanya, kita langsung teringat kutipan yang persis yang Ebing sudah kasih tadi. Jadi kutipannya itu terdapat di dalam buku Glad Tiding, buku Glad Tiding yang kita lagi baca, halaman 80, paragraf 1. Kita baca ya. Tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa imannya lemah. Ia mungkin belum mau menerima dan menggunakan pemberian itu, tetapi tidak ada yang disebut iman lemah. Seorang manusia mungkin lemah dalam iman, itu yang tadi Pastor Jeki bilang, yaitu mungkin takut untuk bergantung pada iman. Tetapi iman itu sendiri adalah sama kuatnya dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau bilang iman lemah, itu nggak ada iman yang lemah, karena namanya iman. Nah, makanya tadi Ebing bilang mungkin kita punya pengertian mengenai iman itu masih kabur, makanya kita belum bisa maksudnya masa sih nggak ada iman lemah.
Kenapa nggak ada iman yang lemah? Karena iman itu sama kuatnya dengan firman Tuhan. Kalau kita belajar pelajaran yang dari A.T. Jones kasih ya, yang dia mendefinisikan mengenai iman, buat saya definisi iman yang dia kasih itu sangat simpel, dan buat saya itu kita bisa mengerti sekali ya. Mungkin Kak Opin masih ingat dulu yang kita orang lagi belajar mengenai iman yang A.T. Jones kasih itu, yang mana dia kasih kalau misalnya nih oke, dia kasih pengertian iman adalah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi apa itu iman? Nah, iman itu jadi kayak gini, kita kasih contoh creation atau waktu penciptaan. Waktu Tuhan bilang let there be light, jadilah terang. Apa firman itu yang bilang? Dalam firman itu ada kuasa untuk perkataan yang dia bilang itu akan terjadi. Ya. Seperti itu. Kalau dia bilang terang, dari firman-Nya itu pasti akan jadi terang. Jadi istilahnya Tuhan mau bilang apa saja itu akan terjadi gitu. Jadilah matahari, bulan, bintang. Yang nggak ada matahari, bulan, dan bintang, jadi teman-teman. Jadi itu iman itu sama kuatnya dengan firman itu sendiri. Itu yang Wagner dengan A.T. Jones kasih ya dalam pekabaran malaikat ketiga. Makanya apakah kita bisa bilang firman Tuhan itu lemah atau nggak ada kuat, nggak ada kuasa? Apa yang dia bilang terjadi itu sangat powerful kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang Tuhan Yesus bilang dicerita di Alkitab yang dia bilang kepada Roman Centurion ya, yang kepala pasukan Roma itu, yang Yesus bilang, saya tidak menemukan iman yang sebesar ini bahkan di tengah-tengah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ceritanya itu apa? Waktu bukankah dia punya hamba kan lagi sakit, sudah mau mati. Terus habis itu dia datang, dia lihat Tuhan Yesus menyembuhkan. Apa yang Tuhan Yesus gunakan untuk menyembuhkan? Dengan dia punya firman kan, dia punya perkataan. Jadi misalnya saya nggak bisa jalan nih, saya nggak bisa apa-apa. Terus Tuhan bilang, bangkitlah dan berjalanlah. Saya langsung ya, ada apa ya? Ada kekuatan dalam firman itu sendiri gitu. Ini Centurion dia lihat, Tuhan Yesus sangat berkuasa sekali, dia punya perkataan. Terus habis itu Yesus bilang, oh iya, saya akan mau datang ke rumah kamu untuk menyembuhkan kamu punya hamba. Apa yang Roman Centurion ini bilang? Nggak perlu Tuhan Yesus, kamu bicara saja, pasti saya punya hamba sembuh. Karena dia itu sangat percaya dengan firman itu, dan firman itu yang Wagner bilang ini sama kuatnya dengan iman, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi terus Tuhan Yesus bilang, saya nggak dapati iman sebesar ini, walaupun di antara bangsa Israel saya nggak dapati gitu. Karena apa? Ini Centurion ini sangat bergantung kepada firman itu. Dia tahu di firman itu ada kuasanya, seperti itu. Nah sekarang kita kembali dengan masalah dosa. Apa yang Tuhan bilang kepada Mary Magdalene? Kepada siapakah? Mary Magdalena ya, di Yohanes 8, yang dia mau dilempari dengan batu. Dia bilang, saya tidak kondem kamu. Itu saya tidak kondem kamu itu apa? Bukankah kalau kita berdosa, kita pantas dikondem kan, dihukum. Jadi waktu Yesus bilang, saya nggak kondem kamu, that's the forgiveness of sin. Itu dalam perkataannya itu ada apa? Ada kuasa kan? Saya nggak kondem kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara itu powerful ya teman-teman. Maksudnya apa yang dia bilang itu hidup. Dia punya word itu is living word. Saya nggak kondem kamu. Meaning kamu punya dosa diampuni. Setelah dosanya diampuni, kita lagi belajar apa ya? Justification and sanctification. And then Jesus said, go and sin no more. Seperti itu. Jadi dalam perkataan Tuhan Yesus itu ada kuasanya sendiri gitu. Go and sin no more, itu kata itu yang akan membuat kita tidak berdosa teman-teman. Makanya A.T. Jones bilang iman itu adalah
bergantung kepada firman itu dan percaya apa yang firman itu katakan, itu akan terjadi seperti itu. Kalau firman Yesus bilang, pergi dan jangan berbuat dosa, itu perkataan itu ada kuasa yang mana hidup kita itu tidak akan berdosa lagi. Itulah, at least itu ya, maksudnya at least itu yang kita bisa share mengenai sedikit mengenai iman yang masih terimpress sekali dengan pekabaran A.T. Jones dan juga Wagner, mereka jelaskan mengenai iman. Jadi buat kita sendiri, kenapa kita misalnya ya, contoh jatuh seperti itu? Karena kita nggak benar-benar percaya atau nggak benar-benar kita tuh masih kabur akan kalau Tuhan bilang itu ada kuasa nggak ya seperti itu. Waktu kita datang mengampuni dosa, ini yang kita punya pelajaran kita share. Waktu kita datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa, itu dari Tuhan punya firman itu yang nanti kita akan share, itu dia akan declare righteousness gitu. Waktu kita kasih kita punya sin, dia akan declare righteousness. Nah, masalahnya kenapa kita masih jatuh? Karena kita nggak percaya akan yang Tuhan bilang itu. Kalau kita sudah dibilang kamu righteous, berarti itu kamu benar dan hidup kamu pun akan hidup dalam kebenaran seperti itu. Nah, sekarang ini saya percaya atau enggak akan perkataan itu gitu loh. Itu iman, itu kuasa dari firman Tuhan itu sangat powerful. Dari gelap jadi terang, dari nggak ada matahari, bulan, bintang jadi loh. Nggak ada pohon jadi loh. Sekarang Tuhan berfirman, jangan berbuat dosa, kita nggak percaya. Kita nggak percaya, kita ini Tuhan pasti kita besok jatuh lagi, pasti kita bikin ini, karena kita nggak bergantung kepada firman yang Tuhan bilang tidak berbuat dosa seperti itu. Centurion Roman itu prajurit di orang Roma, dia percaya Yesus bilang, Yesus ngana bilang, kamu bilang saya yakin itu terjadi. Sekarang waktu Tuhan Yesus bilang sama kita, saya tidak condemn kamu, dosa kamu diampuni. Jangan berbuat dosa. Kita nggak percaya, kita tahu kita datang minta ampun, pasti besok jatuh lagi. Betul nggak? Kalau Centurion di Roma yang prajurit di bahasa Indonesia, kepala prajurit, dia percaya loh, dia malah yang bilang Yesus nggak perlu datang, ucapkan saja firman itu, pasti saya punya hamba sembuh. Kita sudah ada roh nubuat, sudah ada Alkitab, penjelasan mengenai pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga. Orang ini memang Laodikia, Tuhan udah bilang tapi kita nggak percaya. Teman-teman, nggak bergantung kepada firman itu yang Wagner bilang. Tapi iman itu sendiri sangat kuat, sangat powerful sama dengan firman Tuhan. Kita imannya tidak mau bergantung, itu yang Wagner bilang. Kita nggak mau bergantung kepada kuasa dari firman itu sendiri. Jadi mungkin itu kita punya yang kita bisa tambahkan. Saya nggak tahu itu apakah itu bisa menjawab pertanyaan atau somehow bisa ada gimana ya. Jadi ya itu karena kita benar-benar belum mengerti mungkin ya dengan apa itu iman itu sendiri. Oke, thank you Kak. Terima kasih Sister Joy. Terima kasih Brother Eding untuk tambahan penjawab. Ada yang lain mau kasih jawaban juga untuk pertanyaan dari Pastor Jeki? Kalau dari Pastor Jeki sendiri bagaimana, Pastor? Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Saya pikir ini adalah merupakan satu jawaban. Jadi letaknya adalah pada pengertian iman itu sendiri kan. Jadi letaknya pada pengertian iman itu sendiri. Nah, iman itu bertumbuh dengan mendengarkan firman. Gitu. Jadi inilah fungsinya kita belajar. Amin. Mau belajar, mau baca terus firman Tuhan, supaya pemahaman kita itu semakin dalam, dan semakin dalam pendalaman firman Tuhan kita itu masuk ke dalam pikiran kita, di situ makin cerah, makin dicerahkan. Jadi sebenarnya semakin dicerahkan dengan firman Tuhan itu bukan berarti
menyempurnakan iman, tapi pengertian iman itu kemudian akan lebih diperdalam. Makasih. Ya, terima kasih Pastor Jeki. Jadi pertanyaan yang baik sekali, pertanyaan yang penting, karena kadang kita terkungkung kepada satu pemahaman yang dari kita sendiri ya, tanpa kembali kepada tolak ukurnya adalah firman Tuhan, dan biarlah kita masing-masing dapat kekuatan dengan melalui pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan ya. Kita bisa melihat bagaimana iman yang sesungguhnya, dan silakan saudara-saudara bawa dalam doa dan telaah sendiri ya. Kenapa saya jatuh? Ya. Dan telaah melalui firman Tuhan, melalui kutipan yang sudah kita dengar, bagaimana iman itu, apa iman itu, ya. Kalau saya jatuh, apakah itu karena saya lemah iman? Dihubungkan dengan semua yang sudah kita dengar tadi ya. Dan saya percaya kita di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam hadirnya kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita untuk mempelajari firman ini, sehingga tidak perlu ada hal yang kita sebut keraguan-raguan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pastor Jeki. Oke, kita lanjut kutipan kita. Berkat ini adalah kebebasan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu Tuhan. Ya, jadi tadi di atas kita lihat bahwa Tuhan menganugerahkan kita kebebasan, yaitu kebebasan dari ketidaktaatan. Atau Tuhan menganugerahkan kita kuasa untuk menurut. Ya, sama dengannya ya. Dan kalau datang di Mazmur 19 ayat 1 dibilang, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagia saudara. Saudara dan saya berbahagia ketika kehidupan kita tidak bercela. Siapa yang menganugerahkan itu saudara? Ketidakbercelaannya kita. Kemampuan untuk hidup hari-hari tidak berdosa. Kemampuan untuk hidup hari-hari tidak bercela. Ke Mazmur 19 ayat 45, berkat ini adalah kebebasan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, kebebasan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Kembali lagi kepada prinsip willing to be make willing, mau untuk dijadikan mau, ya. Kita diberikan kuasa untuk mau, untuk mencari titah-titah Tuhan, ya. Perbedaan antara kedua perjanjian itu, kita tadi bicara tentang dua perjanjian, ya, dapat disinggung secara singkat sebagai berikut. Di dalam perjanjian dari Sinai, kita berurusan dengan hukum itu sendiri. Ingat ya, di Gunung Sinai ya. Kita perjanjian di Sinai itu kita berurusan dengan hukum itu sendiri. Sedangkan dalam perjanjian dari surga ya, kita memiliki hukum di dalam Kristus. Hukum di dalam Kristus. Nah, dalam contoh pertama itu adalah kematian bagi kita. Jadi lihat, kalau kita berurusan dengan hukum itu kematian. Nah, karena hukum lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, dan kita tidak dapat memegangnya tanpa hasil yang fatal. Wish, ini kalau ketika mengusahakan keselamatan kita. Ya. Dan kita tidak dapat memegangnya tanpa hasil yang fatal. Jadi kalau saudara dan saya dengan kekuatan kita untuk mencapai keselamatan kita, hasilnya sia-sia, fatal. Ya. Tetapi kita lihat contoh kedua, kita memiliki hukum di dalam tangan seorang mediator, seorang perantara. Ya. Dalam satu kasus itulah yang bisa kita lakukan. Dalam kasus lain itulah yang dapat dilakukan oleh Roh Tuhan. Kasus yang pertama kita bisa lakukan apa? Hasilnya apa? Kegagalan. Dan itu benar terjadi. Saudara bisa telah kehidupan saudara hari-hari, pengalaman saudara, begitu juga saya. Tapi ketika dilakukan oleh Roh, apa yang akan terjadi? Ingatlah bahwa tidak ada pertanyaan sedikit pun di seluruh surat Galatia tentang apakah hukum harus ditaati atau tidak. Tidak ada pertanyaan itu ya. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimanakah hal itu dilakukan? Bagaimanakah hal itu dilakukan? Apakah itu perbuatan kita sendiri sehingga upahnya bukan
Sorry, ini ada missing word ini ya. Saya lihat di bahasa Inggrisnya. Kasih karunia, Kak. Kasih. Itu grace, kasih karunia. Oh, kasih karunia. Terima kasih, Sister Joy. Jadi, apakah itu perbuatan kita sendiri sehingga upahnya bukan kasih karunia? Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Nah, oh iya, ini missingnya ketemunya di sini ya. Nah, melainkan utang. Atau apakah Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara lihat di sini dua perbedaan. Pekerjaan saudara atau pekerjaan roh. Ya. Atau apakah Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, di dalam saya, ya, baik kemauan ataupun pekerjaan penurutan, ya, menurut kerelaannya. Oke, ada tambahan di sini, saudara. Kayaknya itu cuman translate-nya aja. Mungkin Hagar ialah itu harus dihapus, nggak ada di situ, Kak. Mungkin kesalah Hagar ialah Gunung Sinai. Itu dihapus karena nggak ada di bahasa Inggris. Sebentar, saya lihat Yang ya. sehingga upahnya bukan kasih karunia, melainkan utang gitu. Itu Berarti yang Kopin hapus. kasih bold merah itu sambung. Yang Hagar itu sama sampai di anak-anaknya itu nggak ada. Oh, ini nggak ada ya. Ini. Oke, Iya, sebentar kayaknya ya. mungkin ke copy paste something, I don't know. Oh, benar, Joy. Terima kasih koreksinya. Iya, supaya bisa dapat pengertian yang bagus. Betul. Sebentar ya, saudara-saudara. Pantasan saya bingung tadi. Ini jadi kasih karunia kita. Oke. Kita dapat sudah di sini. Oke, minta maaf ya, saudara-saudara. Ini kesalahan teksnya. Yang tadi betul, copy paste dari satu tempat ya. Saya ulangi lagi ya. Ingatlah bahwa tidak ada pertanyaan sedikit pun di seluruh surat Galatia tentang apakah hukum harus ditaati atau tidak. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimanakah hal itu dilakukan? Apakah itu perbuatan kita sendiri sehingga upahnya bukan kasih karunia, melainkan utang? Ini ya lebih jelas lagi ya, saudara-saudara. Atau apakah Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya? Oke, ini jelas sudah ya. Terima kasih, Sister Joy. Oke, ini dua perbedaan yang sudah kita lihat. Pekerjaan roh dan pekerjaan kita. Ada tambahan di sini, masukan. Inilah gunanya, saudara-saudara, ketika kita mempelajari kutipan-kutipan roh nubuat atau pelajaran firman Tuhan, kita menggunakan dua kolom, yaitu yang di sebelah kiri, ya, kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa aslinya, tulisan aslinya, dan yang sebelah kanan kita translate. Jadi kalaupun ada kesalahan, kita bisa dapat panduan dari bahasa Inggris yang sesungguhnya. Jadi kalau kadang-kadang saudara masuk entah ya apa di tempat lain, saudara lihat seperti ini formatnya, tapi inilah yang kita buat. Oke, kalau belum ada tambahan, kita lanjut ke kutipan berikut. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Ya, silakan Sister Joy. Oke. Tambahannya ini adalah waktu pertama-tama ya, dulu kita belajar pelajaran ini kan ditekankan dengan iman, hanya dengan iman. Ya. Jadi waktu hanya dengan iman tuh ada satu brother kita yang bilang, loh ini kayaknya hanya dengan iman seperti itu. Perbatannya di mana? Jadi akhirnya waktu kita pelajari sampai selesai ini pelajaran waktu dulu, sebenarnya pelajaran ini
sini kan jelas, ingat bahwa tidak ada pertanyaan sedikit pun di seluruh surat Galatia tentang apakah hukum harus ditaati atau enggak, seperti itu. Tetapi bagaimana hal itu dilakukan? Jadi teman-teman, kalau mau bicara mengenai percaya, bukan berarti hilangkan hukum ya, bukan seperti itu. Justru karena kita tidak tahu bagaimana hukum itu bisa dituruti gitu. Jadi dalam pelajaran dari buku Galatia ini menunjukkan bagaimana hukum itu bisa dituruti, apakah dengan usaha kita atau itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita, seperti itu. Jadi karena kita ya gitu kan jatuh-jatuh terus loh, kenapa? Nah, di buku Galatia inilah yang menunjukkan bagaimana hukum itu bisa dituruti, bukan jadi nggak perlu bertanya apakah belajar Galatia ini sepertinya hanya iman. Jadi hukum itu bagaimana? Nah, ini menunjukkan bagaimana hukum itu bisa dituruti, dan ataupun kalau orang belajar mengenai pekabaran ini, kalau teman-teman kita dengar ya, kita nggak pernah bertemu langsung, tapi kita hanya dengar. Pas belajar ini, akhirnya mereka meniadakan hukum, nggak perlu hukum karena Tuhan yang sudah menurut dan kita hidup di bawah kasih karunia. Sekali lagi teman-teman, kalau belajar pekabaran malaikat ketiga, itulah ya gunanya kita diskusi satu buku itu, biar kalian bisa lihat aslinya gitu. Jangan hanya, karena ini pekabaran penting, setan bisa gunakan siapa saja akan bawa. Oh, ini pekabaran 1888, ini pekabaran malaikat ketiga, ini dari A.T. John Wagner, seperti itu. Tapi yang mereka katakan justru malah bertentangan dengan pekabaran itu sendiri gitu. Jadi sangat penting untuk belajar bukunya, baca secara keseluruhan dan lihat, jangan sampai hanya orang hanya ambil secul-secul terus bikin kesimpulan dan menamakan pekabaran malaikat ketiga, karena ini sangat berbahaya kalau Injil palsu. Aduh, sangat berbahaya sekali, karena ini yang sudah terjadi di Galatia. Itulah titik sumber dari setiap kemurtadan kalau kita percaya Injil yang salah. Makanya Tuhan dengan rahmatnya, kasihnya yang sangat besar memberikan Injil yang benar untuk bagaimana hukum itu bisa dituruti dalam diri kita gitu. Karena itu kan permasalahan kita adalah dosa kan, seperti itu. Jadi inilah jalan bagaimana dosa itu Tuhan bisa selesaikan dalam diri kita. Oke, thank you Kak. Ya, baik, terima kasih tambahan Sister Joy. Jadi ayat yang bilang iman tanpa perbuatan sia-sia itu benar adanya ya. Ketika kita belajar buku Galatia, banyak sekali penjelasan yang disampaikan di situ dan terkesan penekanannya hanya iman. Ya, tapi kalau kita baca dari chapter 1, chapter 2, seperti itu. Nah, ketika kita masuk chapter 3, 4, 5, kita akan lihat tidak ada perbuatan yang dibatalkan di situ. Tidak ada ya. Yang membedakan adalah yang tadi Sister Joy jelaskan ya. Yang membedakan adalah pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan kita. Itu aja. Ya, kalau itu pekerjaan Tuhan di dalam kita, ya, sehingga penurutan itu berjalan, ya, itulah kebenarannya. Beda dengan saya yang melakukan penurutan itu. Ya, tadi di atas dijelaskan bagaimana kegagalan-kegagalan fatal yang terjadi. Oke, terima kasih tambahan Sister Joy. Kita masuk kepada kutipan kedua saat ini. Silakan kalau ada, judul kedua maksud saya. Nanti silakan dipotong ya kalau ada tambahan, sanggahan, pertanyaan. Gunung Sinai dan Gunung Sion. Ya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Nah, karena ada dua perjanjian, maka ada dua kota yang terkait dengannya. Yerusalem yang sekarang berkaitan dengan perjanjian lama, ya, pada Gunung Sinai. Itu tidak akan pernah bebas. Tetapi akan digantikan oleh kota Allah, Yerusalem surgawi yang turun dari surga. Ya, saya berharap kita bisa melihat perbedaannya ya, dan pertolongan Tuhan. Itu Wahyu 3 ayat 12, 21 ayat 1 sampai 5. Nah, itu adalah kota yang dilihat oleh Abraham. Kota yang memiliki fondasi yang
pembangunan dan pembuatannya adalah Tuhan. Ibrani 11:10, Wahyu 21:14. Nah, ada banyak orang yang membangun harapan besar. Semua harapan mereka di Yerusalem yang ada sekarang. Untuk itu, tabir tetap ada. Tidak tersingkap dalam pembacaan perjanjian lama. 2 Korintus 3:14. Mereka pada kenyataannya melihat gunung Sinai dan perjanjian lama untuk keselamatan. Dan hal itu tidak dapat ditemukan di sana. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika bintang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu atau ditikam dengan anak panah. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar, tetapi kamu tidak datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada suatu kumpulan beribu-ribu malaikat, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar, kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Ini saudara lihat di bold sini ya. Siapapun yang melihat ke Yerusalem saat ini untuk berkat, sedang melihat ke perjanjian lama di Gunung Sinai, ke perbudakan. Siapapun yang menyembah dengan wajahnya ke arah Yerusalem baru dan yang mengharapkan berkat hanya darinya, memandang ke perjanjian baru, ke Gunung Sion, kebebasan. Karena Yerusalem yang di atas adalah kebebasan. Nah, kita lanjut ya. Kebebasan dari apa? Bebas dari dosa. Dan karena itu adalah ibu kita. Itu melahirkan kita baru. Sehingga kita juga menjadi bebas dari dosa. Bebas dari hukum? Ya, tentu saja. Karena hukum tidak memiliki penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara lihat perbedaan Sion dan Sinai? Ya. Dari penjelasan di kutipan yang sudah kita baca tadi, intinya di sini. Siapapun yang melihat ke Yerusalem, ya, saat ini sedang melihat ke perjanjian lama. Saudara mengerti ya maksudnya? Ketika kita, kalau kita hubungkan dengan perbuatan kita melalui usaha kita sendiri, ya, dihubungkan dengan perbuatan melalui iman, keselamatan melalui iman, lalu di Bukit Sion dan di Bukit Sinai, Gunung Sinai, inilah yang menjadi, ingat, Sinai adalah perbudakan. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada Yerusalem baru, surga, di sini dikatakan, sebentar. Ada tadi kutipan yang menyembah, ya. Siapapun yang menyembah dengan wajah ke atas. Apa arti kata menyembah, saudara-saudara? Ya. Bagaimana iman saudara, bagaimana iman saya, bagaimana pengharapan saudara bagaimana pengharapan saya. Melihat kepada Yerusalem baru. Saudara, ini kebebasan loh. Kebebasan yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Dari dosa, kita dilahirkan baru. Firman Tuhan, hukum-hukum itu diletakkan di hati kita. Hati. Ya. Sehingga ketika ada pilihan-pilihan, ya, disuguhkan kepada keadaan untuk memilih berdosa atau tidak, kita ada di posisi yang selalu di dalam kemerdekaan, dalam kebebasan.
ya, dalam kesanggupan menurutinya. Pilihan kita adalah firman, pilihan kita adalah kebenaran. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Oke, ada tambahan? Silakan. Beda Gunung Sinai dan Gunung Sion. Halo. Brother Ebin, silakan. Ya, jadi ini perbedaan Gunung Sinai dan Gunung Sion ya. Dan pelajaran ini menarik. Pertanyaannya adalah apakah ada agama gitu yang mengajarkan berharap pada Yerusalem Palestina yang sekarang. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari, saya tidak tahu ya persisnya berapa banyak, tapi yang saya tahu ada dua, yaitu agama Yahudi dan Davidian ya, yang sangat besar membangun pengharapan tergenapinya perjanjian-perjanjian yang sangat mulia di perjanjian lama itu terjadi di Yerusalem. Jadi dua agama ini betul-betul membangun pengharapannya di Yerusalem yang sekarang ya. Dan Paulus mengatakan ya Paulus mengatakan ini adalah satu menghasilkan perbudakan ya, tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Dan teks ini kalau kita diskusi dengan teman-teman dari Davidian, teks ini sangat tidak nyaman didengarkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka kan mengklaim yang menerima pekabaran 1888. Nah, terus saya bilang, ini adalah pekabaran dan isinya gitu. Bagaimana bisa mereka berharap pada Yerusalem yang lama, bagaimana janji-janji yang mulia itu digenapi di situ. Sedangkan buku ini yang berisikan pekabaran 1888 itu sama sekali tidak mengatakan demikian. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing. Jadi tuntunan Tuhan ya dari kutipan-kutipan di atas sampai saat ini kita melihat dua perbedaan-perbedaan yang Tuhan kasih lihat. Ya, termasuk Gunung Sion, Gunung Sinai. Dan semua berbicara tentang ketika pilihan itu kepada Tuhan, ya, pada Yerusalem baru, ada kelepasan, ada kebebasan saudara dan saya. Bukankah ini yang menjadi satu polemik dalam hidup kita, yang rindu untuk yang lebih tepat. Saya agak berhati-hati untuk menyampaikan kata-kata seperti itu karena jangan terkesan bahwa kita hanya semata-mata mau selamat aja, ya. Ada kan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya kita lakukan semua karena intinya kita supaya selamat. Bagaimana dengan mengasihi Tuhan, saudara? Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat semua ini sehingga ketika hati kita dibarui, yang ada adalah kasih kita kepada Tuhan. Sehingga semata-mata bukan, oh Yerusalem baru, kita selamat. Dan ada hal di sini, terima kasih tambahannya tadi Mbak Ibing. Ada hal yang saya melihat di sini, ketika berbicara tentang yang saya bold hitam ini, siapapun yang melihat ke Yerusalem saat ini untuk berkat sedang melihat ke perjanjian lama. Di buku Kemenangan Akhir, di situ ada kutipan yang bilang bahwa kita ingat ya, ada tour Holy Land Tour. Ya, itu famous sekali di di dunia untuk orang-orang Kristen ya, Nasrani, Indonesia, apalagi Manado ya. Banyak sekali yang grup-grup tour ke sana. Dan saudara ketika saya melihat itu, saya memiliki kerinduan juga untuk pergi ke sana ya. Tetapi pada suatu saat saya disuguhkan dengan kutipan roh nubuat, ada seperti ini. Jejak kaki Tuhan Yesus ya, itu ada di orang-orang papah, janda-janda miskin, orang-orang miskin, orang-orang sakit ya. Jadi kita tidak perlu katanya ke Yerusalem untuk melihat jejak Kristus di sana ya.
Ada satu channel YouTube yang saya nonton waktu sekelompok orang masuk di kubur Yesus. Dan ada satu wanita yang histeris sekali, dia menangis di situ. Ya mungkin secara pribadi dia melihat bagaimana pengorbanan Kristus. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Ketika saudara tersentuh, hati saudara melihat pengorbanan Kristus. Ya, kematiannya. Kadang juga kalau kita datang pada semedi pribadi, renungan secara pribadi, melihat Yesus itu loh, Tuhan kita mati di kayu salib berdarah-darah. Ya. Dan kadang ketika mendengarkan lagu sinner, I'm a sinner saved by grace, yaitu tersentuh hati karena tidak ada keselamatan di dalam diri saya, saudara. Ya. Tapi jangan sampai di air mata itu, jangan sampai di perenungan itu, saudara. Ya, kita harus lanjut dengan minta kekuatan Tuhan. Ya. Saudara mau menangis bagaimanapun, itu hak saudara. Tapi jangan sampai di air mata saja. Jangan sampai di perenungan saja. Jangan sampai di kasihan aja. Tuhan Yesus sudah mati digantung di kayu salib. Harus continue. Continue seperti apa, saudara? Hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga. Sehingga kematian Kristus di kayu salib hari-hari terlihat di biji mata kita. Salib itu seperti di di chapter 3 dari Galatia itu. Ada di depan mata orang-orang Galatia, jemaat Galatia. Artinya mereka melihat penderitaan Kristus itu setiap hari. Sehingga apa? Kuat kuasa, ya, Roh Kudus tertanam di dalam diri mereka, di dalam diri saudara dan saya, sehingga ketika kita disuguhkan di persimpangan untuk melakukan dosa, kita memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk tidak memilih berdosa. Ya, itulah yang disebut continue, lanjut. Kita tidak hanya sampai di air mata menangis melihat pengorbanan Kristus. Karena kalau cuma sampai di situ, itu sia-sia, dan saya berani bilang kita buang-buang waktu, buang energi. Ya. Kenapa? Itu hanya perasaan yang muncul. Ya, dan itu sesaat. Sementara kita sebenarnya tidak ada hubungan dengan Kristus, dengan Tuhan. Jadi hati-hati, saudara, ketika setan mau bekerja di akhir zaman ini sangat kuat dengan segala penipuan, dengan segala cara. Alkitab pun setan pakai untuk kita salah. Jadi biarlah apa yang kita dapat saat ini hanya melalui iman, saudara, hanya melalui iman, dan keselamatan itu dari Tuhan. Kita melihat Yerusalem baru yang dari surga, ya, yang dari Tuhan, ya. Dan sehingga kita melihat perbedaan Sion dan Sinai. Kita lanjut, kita masih ada sekitar 5 menit. Tetapi jangan biarkan siapapun menipu kamu dengan kata-kata yang sia-sia, memberitahu kamu bahwa sekarang dapat menginjak-injak di bawah kaki hukum Tuhan. Ya. Hukum yang dia sendiri nyatakan dalam keagungan yang begitu mengerikan di Sinai, datang ke Gunung Sion, kepada Yesus, perantara perjanjian baru dan kepercikan darah. Ketika kita menjadi bebas dari dosa, dari pelanggaran hukum. Kita lihat ya, kuasa Yesus Kristus, kita lihat kebenaran Kristus. Dasar tahta Allah di Sion adalah hukumnya. Dari tahta keluar kilat dan guru dan suara yang sama. Saudara lihat perbuatan tidak dibatalkan, ya. Seperti dari Sinai, karena hukum yang sama ada di sana, tetapi itu adalah tahta kasih karunia, dan oleh karena itu terlepas dari guntur, kami datang ke sana dengan berani, yakni bahwa dari Tuhan, hakim semua orang yang duduk di kursi pendamaian, dan kami akan memperoleh belas kasihan. Ya. Bahkan lebih lagi, kita juga akan menemukan kasih karunia untuk menolong pada saat dibutuhkan. Kasih karunia untuk membantu kita pada saat kita dicoba untuk berbuat dosa. Karena dari tengah-tengah tahta, dari anak domba yang disembelih, Wahyu 5 dan 6,
mengalir sungai air kehidupan, membawa kepada kita dari hati Kristus hukum roh kehidupan. Kami meminumnya, kami mandi di dalamnya, dan kami menemukan pembersihan dari segala dosa. Mengapa Tuhan tidak membawa orang-orang itu langsung ke Gunung Sion, di mana mereka dapat menemukan hukum sebagai kehidupan, dan bukan ke Gunung Sinai, di mana hanya ada kematian? Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar dan mudah dijawab. Ya, itu karena ketidakpercayaan mereka. Ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, itu adalah tujuannya untuk membawa mereka ke Gunung Sion. Itu kenyataannya yang sebenarnya, ya. Secepat yang mereka bisa. Tapi berapa tahun mereka berputar-putar, ya, di padang gurun? Berapa tahun mereka tidak percaya, saudara? Berapa tahun saudara dan saya tidak percaya? Ini menjadi satu pertanyaan. Oke, sebelum kita selesaikan kutipan ini, ada tambahan di sini. Silakan. Halo Kak, Ya, Sister Joy, silakan. ya kalau kita lihat apa sih yang gunung-gunung ini yang Wagner lagi katakan kepada kita. Jadi Ya. di sini ada perbandingan satu gunung Sinai, satu gunung Sion, tapi Sion yang apa namanya heavenly Zion, ya. Jadi di gunung Sinai ini, nah itulah yang ditekankan di sini bahwa waktu Tuhan mau mengulang lagi dia punya perjanjian kepada bangsa Israel yang dia sudah katakan kepada Abraham. Kemudian dalam Tuhan mengulang dia punya perjanjian itu bangsa Israel bilang apa yang Tuhan bilang itu akan kami lakukan. Jadi kita lihat di sini, ya, kalau kita mau lihat yang kalau Wagner bilang Gunung Sinai, itu selalu melambangkan apa yang Tuhan bilang kita yang akan lakukan seperti itu. Tetapi yang di sini mau dikatakan apa yang Tuhan bilang, pekabaran malaikat ketiga yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang akan lakukan di dalam kita, bukan saya punya usaha. Nah, itulah yang cerita dari Abraham dengan Sarah, dengan Abraham dengan Hagar, yang mana waktu Tuhan berjanji mempunyai anak, kalaupun kelihatannya itu tidak mungkin, ya, di dalam manusia, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan bikin gitu. Bukan saya yang harus berusaha untuk membantu Tuhan dalam melakukan di dalam kita. Nah, seperti 10 hukum di Keluaran 20. Iya kan, kalau kita baca ayat 1, kalau kita biasa mau bilang 10 hukum kan selalu kita mulainya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lupa baca di ayat pertama yang mana Tuhan bilang, sayalah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan gitu. Ya. Itu teman-teman bukan hanya ditambah atau maksudnya itu hanya ditulis Pembukaan. seperti itu, enggak, itu ya pembukaannya itu sangat besar dan sangat dalam, dia punya arti yang mana ini 10 hukum ini kan kalau kita dalam dosa itu berarti kita dalam perbudakan dosa. Apa Tuhan bilang? Saya yang membawa keluar kamu dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, kan? Artinya waktu Tuhan mau kasih hukum ini, saya yang akan melakukan di dalam kamu. Kamu jangan berusaha untuk melakukan. Kalau kita mau bilang, oh ya Tuhan saya akan lakukan, itulah peristiwa di Gunung Sinai yang lagi di dalam buku Galati yang Wagner lagi kasih. Saya yang mau lakukan. Saya yang akan, Tuhan enggak perlulah Tuhan bikin. Saya bisa kok seperti itu. Baru pas bangsa Israel bilang saya bisa lakukan, selesai Tuhan kasih 10 hukum, ujungnya apa? Penyembahan, membuat patung lembu, patung emas, kan? Nah, itulah di mana yang kita bilang saya punya usaha, saya akan lakukan. Sama dengan Galati. Waktu mereka kembali lagi ke Injil yang palsu yang diberikan oleh saudara-saudara palsu, kami akan melakukannya dengan usaha kami. 10 hukum harus dituruti, tapi dengan usaha kita. Yang terjadi kepada mereka adalah apa?
kembali ke penyembahan berhala sama dengan bangsa Israel, kembali lagi ke penyembahan berhala. Cerita bangsa Israel dengan jemaat Galati sama, teman-teman. Di saat kita mulai melihat kepada kemampuan kita, melihat bagaimana mendapatkan kebenaran dari hukum itu sendiri, itu yang akan terjadi. Tapi di saat gimana kita lihat saya punya kelemahan, tapi lihat kepada Tuhan dan kuasanya, yang tadi yang kita sudah coba jawab pendeta Jackie punya pertanyaan mengenai iman, yang mana firman Tuhan bilang kita bergantung kepada firman itu sendiri karena firman itu ada kuasanya, ya disitulah akan ada penurutan. Tapi kuasa Tuhan yang melakukan di kita, itulah yang kita memandang kepada Gunung Sion ya, yang melihat ke atas. Itu cerita di Alkitab hanya dua, satu Kain, satu Habel, satu berusaha manusia, satu dengan iman. Itu yang dari kalau kita lihat hanya dua itu yang akan terjadi, satu dengan perbuatan-perbuatan usaha kita, satu dengan iman, satu dengan kehidupan Kristus, darah Kristus, satu dengan usaha-usaha kita. Mau sedikit apapun kalau masih ada seperti itu harus disingkirkan dalam hidup kita. Dan percaya teman-teman, dengan iman apa yang Tuhan bilang, itu akan terjadi. Masalah bangsa Israel nggak masuk ke tanah perjanjian, di buku Ibrani bilang because of unbelief. Yang tadi Kak Opin bilang, sudah berapa tahun kita keliling-keliling di padang gurun ya dalam arti spiritual. Sudah berapa lama pekabaran ini disampaikan? Kok nggak kena-kena gitu? Karena nggak percaya dengan apa yang sudah diberitakan gitu. Masih ada harus dari kita, harus begini, harus begitu. Padahal Tuhan bilang Dia yang akan melakukannya di dalam kita. Baru ada penurutan dan kebebasan dan sukacita dalam penurutan akan hukum itu sendiri. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih tambahan yang lengkap yang sudah tadi disampaikan, dan itu sekaligus kesimpulan kita untuk kita tutup Bible study kita. Kita akan continue besok pagi dengan pertolongan Tuhan, dan besok adalah pertemuan terakhir chapter 4 ini ya. Dan saudara-saudara, biarlah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, apa yang kita dapat pelajari bersama-sama saat ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Kita bertumbuh di dalam iman dan percaya, kita ditambah-tambahkan di dalam pengetahuan akan kebenaran Tuhan, kerendahan hati selalu dianugerahkan menjadi bagian saudara dan saya, ya oleh karena kita tidak sanggup berbuat apa-apa di luar Kristus. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kita pelajari ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah hadir saudara-saudara, terima kasih sudah berpartisipasi, dan saya bawa pembahasan kita ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.